Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar dan tidak kekurangan satu apapun. Insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit tentang profil salah satu gubernur terbaik yang dimiliki Umar bin Khattab, yaitu Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan sebelum kita lanjut, sahabat Al-Fatih semuanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share supaya channel kita bisa semakin maju, bisa banyak membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab sewaktu menjabat sebagai Amirul Mukminin termasuk orang yang sangat hati-hati dalam memilih pejabatnya, baik yang ada di kota Madinah ataupun di wilayah lainnya. Umar seolah-olah mencari orang yang mempunyai kualitas setara dengan dirinya. Umar selalu memilih orang-orang yang jujur, cerdas, terpercaya, dan tidak mengejar pangkat atau kedudukan. Seringkali orang yang sudah ditunjuk sebagai pimpinan di satu wilayah menolak untuk menduduki jabatan itu. Namun karena Umar melihat orang itu sudah tepat, maka beliau paksakan agar orang tersebut mau mengemban amanah kepemimpinan demi agar rakyatnya mendapatkan seorang pemimpin dengan kualitas yang terbaik. Tibalah saatnya Umar radhiyallahu anhu harus menentukan pemimpin untuk wilayah Homs. Wilayah Homs ini terletak di Syria, atau lebih kita kenal dulu adalah Syam. Ya. Orang-orang Homs menginginkan pemimpin yang kuat, cerdas, dan berilmu. Rakyat Homs memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang maju secara keilmuan dan peradaban, sebagaimana mereka menjadi pusat peradaban ketika diperintah oleh bangsa Romawi. Oleh karena itu, penduduk Homs merasa perlu mendapatkan pemimpin dengan kualitas yang sepadan dengan apa yang mereka miliki. Dan keinginan itu didengar juga oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Dan segera beliau dan para sahabatnya di Madinah melakukan rapat untuk menentukan calon gubernur yang tepat dan yang terbaik untuk mengatur rakyat Homs dengan ego mereka yang sangat tinggi. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memang sangat teliti dalam memilih pemimpin berkata, "Aku ingin ada orang di kota ini yang tidak memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin meskipun dia adalah pemimpin. Ketika dia ada di tengah-tengah rakyat, tidak ada yang bisa membedakan antara dirinya dan rakyat yang dipimpinnya. Aku ingin mengangkat seorang pemimpin yang makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya tidak berbeda dengan kebanyakan orang. Ia akan menegakkan sholat di tengah-tengah rakyatnya dan mau untuk berbaur sekalipun dia di tengah-tengah pasar dan membantu rakyatnya untuk mengangkat barang-barang di pasar. Dan pintunya selalu terbuka untuk menerima siapapun yang akan melakukan atau mengajukan pengaduannya terhadap pemimpinnya." Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, singkat cerita akhirnya dipilihlah Umar bin Sa'ad sebagai gubernur Homs. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab segera memerintahkan untuk memanggil Umair bin Sa'ad menghadapnya. Dan ketika disampaikan, "Wahai Umair, aku akan mengangkat engkau sebagai gubernur di wilayah Homs." Kemudian Umair bin Sa'ad menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, angkat saja saya sebagai prajurit atau sebagai panglima perang. Aku tidak ingin menjadi pejabat di wilayah manapun." Namun Umar bersikeras
Kata Umar, wahai sahabatku, engkau tetap menjadi gubernur di wilayah Homs. Aku di sini sebagai khalifah dan engkau sebagai sahabatku wajib untuk mentaati. Kemudian Umair pun mentaati Khalifah Amirul Mukminin untuk segera menjadi gubernur di wilayah Homs. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, kemudian Umair langsung berangkat menuju Homs dan di sana langsung menyerahkan surat keputusan dari Amirul Mukminin yang membuktikan bahwa Umair adalah pemimpin baru wilayah Homs. Kemudian Umair langsung berpidato di hadapan penduduk. Ia berkata, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa Islam mempunyai dinding yang kuat dan pintu yang kokoh. Dindingnya adalah kebenaran dan pintunya adalah keadilan. Apabila dinding itu dirobohkan dan pintunya dihancurkan, maka Islam akan dapat dikalahkan. Islam tidak akan dapat dikalahkan selama pemerintahannya kuat, dan kekuatan itu tidak berasal dari militer yang kuat, tidak berasal dari persenjataan yang lengkap, akan tetapi kekuatan pemerintah berasal dari keputusan yang benar dan penegakan keadilan. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, setelah Umair melakukan pidato kepada penduduk Homs, Umair langsung bekerja. Umair radhiyallahu anhu bekerja dengan dedikasi dan konsistensi yang kuat. Beliau mengangkat orang-orang soleh untuk membantunya dalam mengurus kekayaan negara. Bahkan beliau tidak segan turun langsung kepada rakyatnya untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Umair walaupun menjadi gubernur di wilayah yang cukup subur, kaya raya, akan tetapi beliau tidak pernah memperkaya diri. Bahkan beliau termasuk orang yang miskin secara strata ekonomi. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, setahun sudah Umair bin Sa'ad menjalankan tugasnya sebagai gubernur di wilayah Homs. Di Madinah, Umar bin Khattab harap-harap cemas. Kenapa? Karena selama 1 tahun itu Umair bin Sa'ad tidak pernah memberi kabar, tidak mengirimkan surat ataupun hasil kekayaan dari Suriah. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan sekretarisnya untuk mengirimkan surat kepada Umair bin Sa'ad yang isi perintahnya untuk memanggil Umair bin Sa'ad segera menghadap Umar bin Khattab ke Madinah. Lalu berangkatlah Umair bin Sa'ad ke Madinah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Umair bin Sa'ad berangkat ke Madinah dengan baju yang lusuh, muka yang lesu, badan yang berdebu, dan berjalan kaki. Masya Allah, dari Syria ke Madinah berjalan kaki, bisa kita bayangkan, itu jaraknya lebih dari 1000 km kurang lebih. Namun Umair bin Sa'ad terus berjalan menuju Madinah dan sampailah beliau ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Umar bin Khattab menyambutnya dan langsung memeluknya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Umair, wahai sahabatku, bagaimana keadaanmu? Kemudian Umair menjawab dengan tegas dan bangga, wahai Amirul Mukminin, keadaanku Anda lihat sendiri. Aku berbadan sehat, dunia berada di tanganku, dan aku bisa mengatur semauku. Kemudian Umar bertanya kembali, apakah kamu berjalan kaki? Benar, aku kesini dengan berjalan kaki. Kemudian Umar bertanya kembali, apakah tidak ada orang yang memberikanmu tumpangan? Kata Umair, tidak ada orang yang menawarkanku tumpangan, dan aku pun tidak memintanya. Umair kemudian melaporkan bahwa ia telah mengelola harta kaum muslimin di Syria dengan mengangkat orang-orang soleh di sana untuk memungut zakat, harta kekayaan negara, dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak. Dan sampai saat ini
tidak ada harta atau kekayaan Syria yang masuk ke Madinah karena memang sudah habis didistribusikan di wilayah tersebut. Umar pun merasa puas dengan kinerjanya, dan Umar bermaksud untuk memperpanjang masa jabatannya di Homs, dan itu disampaikannya langsung kepada Umair. Lalu Umair menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, masa jabatanku sudah berlalu dan aku tidak ingin menjabat lagi, dan aku ingin hidup tenang di kampungku di pinggiran kota Madinah." Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, demikian kisah Umair bin Sa'ad, sang gubernur kesayangan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di negara kita, di negeri kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah dan jujur seperti halnya Umair bin Sa'ad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.